orang menggunakan mobil bukan cuma fungsi. Itu kenapa? Karena kalau hanya fungsi, orang akan beli mobil dari pertama baru sampai mobil itu benar-benar udah nggak bisa pakai, mogok baru dijual. Yang tadinya mereka biasanya beli mobil baru, sekarang mungkin mereka berpikir, oh ya udah kita beli bekas aja, harganya lebih murah. Kalau semua orang seperti Warren Buffett yang pakai mobil sampai 30 tahun, bisnis mobil bekas nggak ada. Itu mungkin salah satu strategi kita juga, build presence kan. Daripada kita harus bakar uang buat marketing yang nggak jelas, acquisition cost-nya itu jadi gede banget, ya lebih baik kita. Itu kenapa? Itu menunjukkan bahwa pasar mobil bekas Indonesia itu masih sangat besar. Karena segitiga ini, ya penjual mobil baru 1 juta kan. Penduduk 280 juta. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan kali ini saya ditemani oleh Christian Halim, Head Investment Bareksa. Dan kita kedatangan tamu yang spesial nih, direksinya dari PT Autopedia Sukses Lestari. Kita sambut Bapak Jani Chandra dan Bapak Armeza Umar. Terima kasih sudah hadir di podcast Bareksa Insight ya. Jadi mungkin smart investor perlu tahu nih Autopedia ini sebenarnya perusahaan apa gitu ya. Karena sebelumnya nih kebetulan di podcast sebelumnya kami mengundang ASA gitu ya, Armada. Dan salah satu anak saya kan ASLC ini nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih apa saja sih lini bisnis dari ASLC ini dan apa aja sih brand-brandnya. Mungkin itu tuh yang paling penting tuh brand-brandnya. Silakan Pak Jani. Jadi ASLC atau Autopedia Sukses Lestari Tbk ini adalah bisnis baru di yang listing di IDX ya, industri tersendiri yaitu di mobil bekas ya, atau orang kalau istilah kerennya pre-owned. Pre-owned vehicle. Ya, jadi pre-owned vehicle. Di dalamnya kami ada 4 bisnis sebenarnya. Ya, 2 bisnis yang saat ini udah established, yaitu satu adalah yang bisnis wholesale atau kalau istilah awam itu lelang mobil. 1 tahun total unit yang terjual melalui bisnis wholesale kami itu 100.000 lebih kendaraan. Ya. Yang bisnis kedua yang sudah jalan 2 tahun itu adalah Caroline.id. Ya, Caroline.id ini bisnisnya bidangnya retail. Ya, jadi langsung ke customer. Saat ini kami masih fokus di 4-wheel, ya di mobil. Beli dan jual. Ya, 2 bisnis yang belakangan kami sudah buat adalah satu adalah di bisnis pegadaian. Ya, pegadaian mobil, fokus di otomotif. Dan yang terakhir baru sebulan 2 bulan yang lalu kami soft launching adalah Kartalog.id. Nah, Kartalog.id adalah bisnis jasa untuk mengecek harga kendaraan. Nah, ya, harga kendaraan saat ini fokusnya masih di mobil. Gitu. Itu tadi ya. Brand-brandnya yang kita tahu tadi ada Caroline. Ya, ada Caroline.id, ada JBA untuk bisnis wholesale-nya, terus ada Moto Gadai untuk pegadaiannya, dan yang terakhir Kartalog.id. Itu nama Caroline dari nama mantan pacar Pak. Nama Caroline. Oh iya, ini banyak favoritnya. Kenapa? Banyak yang saudaranya namanya Caroline, ada yang istrinya Caroline namanya gitu. Ada alasan kenapa namanya Caroline? Sebenarnya Caroline itu car online. Gitu. Online. Jadi kami bikin supaya lebih consumer friendly ya. Jadi namanya Caroline. Kebetulan kan warnanya kami memang merah ya. Warnanya merah. Terus trusted positioningnya, jadi lebih ke personal. Ya, jadi jual beli mobil itu nggak harus cowok gitu loh. Ya, dunia otomotif tidak harus cowok gitu. Jadi ada Caroline gitu, lebih feminim kesannya, ya kan, merah. Tapi yang penting adalah trusted. Gitu. Jadi yang kami jual itu adalah trustednya. Oke, jadi kan sebelumnya kalau di Adi Sarana ini kan salah satu anak usahanya tuh ASLC ini. Nah, tapi kan sebelumnya ASLC ini seperti apa sih? Karena dia kan untuk yang jual beli dan wholesale ini belum ada gitu sebelumnya itu. Gimana bisa diceritakan dulu awal mula bisnisnya itu? Jadi bisnisnya dimulai tahun 2014 ya, 2013 kami secara legal setup namanya
Adi Sarana Lelang atau waktu itu namanya brandnya Bitwin. Ya, tapi secara operasional baru dimulai 2014. Jadi 2014 mulai dengan lelang 500, menjual 500 mobil per tahun. Nah, bisnis tersebut berkembang sangat pesat dari 500 ke 2000, 2000 ke 6000, 2000 ke 11.000, terus kemudian ke 17.000. Di tahun 2018 udah menjual, udah jadi pemain nomor 3 terbesar di Indonesia, menjual 17.000 kendaraan per tahun. Nah, dari situ kami mengambil inisiatif untuk melakukan merger dengan pemain nomor 2 di industri tersebut. Pada saat itu kami posisi nomor 3. Merger pemain nomor 2 menjadi pemain nomor 1 di Indonesia. Jadi 2019 kami menjadi pemain bisnis wholesale nomor 1 di Indonesia dengan market share 40%. Itu dengan perputaran bisnis sekitar 6 triliun. Nggak dapat kendala dari KPPU kalau yang nomor 2? Oh iya, nah, itu gimana? Itu memang sempat prosesnya melalui KPPU. Ya, tapi karena dilihat industri ini kan syarat untuk memonopoli itu kan ada faktor-faktor tertentu ya. Ya kan, artinya bukan hanya karena kami besar gitu, tapi karena misalnya penguasaan resource tertentu, pengendalian market tertentu, tapi ini kan sangat pasar bebas. Sourcing kami pasar bebas, penjualannya pasar bebas, gitu. Jadi sebenarnya dari unsur KPPU juga mungkin faktor itu. Kedua, kami kan dari nomor 2 dan 3 ya, bukan 1 ke yang kedua ya, gitu. Oke, itu tadi 100.000 mobil dan motor per tahun gitu ya. Itu supply-nya dari induk usaha kah atau umum? Pertanyaan bagus ya. Induk usaha saat ini menyuplai mungkin kalau dari 100.000 itu 5% lah. 5%. Hanya 5%, 90% dari market bebas. Okay. Ya, jadi artinya kemampuan bisnis model kami udah diuji, tidak tergantung pada induk perusahaan. Jadi pesertanya yang lelang tuh siapa aja sih Pak? Kalau boleh tahu. Ini ada bisnis marketplace. Ini benar-benar bisnis model marketplace yang udah proven dan profitable. Ya, banyak bisnis marketplace kan yang masih belum profitable ya. Ini udah profitable di bottom line. Suppliernya dari ada industri leasing, ada perusahaan-perusahaan memiliki aset kendaraan, ada perusahaan rental, salah satunya Adi Sarana Armada, ya kan, dan dari ini pedagang mobil bekas. Itu bukan pesaing Pak? Mobil bekas itu bukan pesaing? Pedagang mobil. Di bisnis mobil bekas ini kan seperti ada sisi tertentu ada kompetisi, tapi bisa kerjasama. Ada situasi tertentu kerjasama. Nah, karena ada JBS, sebenarnya kami memfasilitasi pedagang mobil bekas untuk membeli dan menjual kendaraan mereka. Jadi kadang-kadang kan karena mobil bekas itu kan sangat unik. Tiap mobil beda. Pembeli juga mencari mobil yang spesifik, mau warna tertentu, mau tahun tertentu, budget tertentu, lokasi tertentu, tahun dan lain-lain. Mempertemukan antara pemilik mobil dan penjualnya kan nggak mudah. Ya, disitulah bisnis kami yang namanya JBA itu hadir. Kami punya sistem yang bisa trading secara online, yang setahun men-trading sekitar 300.000 lah kendaraan yang di-offer. Ya kan, dari 300.000 transaksi yang terjadi 100.000-an setahun. Nah, ini adalah mekanisme pertemuan antara penjual dan pembeli. Itu JBA dapat komisinya dari mana aja? Ya, kami dapat komisinya dari penjual dan dari pembeli. Oh, dua-duanya ya, dapat. Mungkin Pak Mesa bisa jelaskan lah, hitung-hitungannya gimana nih. Ya, jadi memang seperti yang dijelaskan Pak Jani, JBA ini bisnisnya kita tidak manage inventory ya, jadi ini benar-benar hanya commission base, beda dengan Caroline yang kita punya barangnya gitu, inventory terus kita beli dan kita jual. Nah, jadi kita benar-benar hanya terima komisi. Nah, komisinya itu bisa dari penjual dan juga dari pembeli. Nah, berapa persen Pak sekarang? Sekarang kurang lebih kalau dari pembeli itu rata-rata kalau untuk mobil itu sekitar 3 jutaan per unit ya. Tapi kalau untuk dari penjualnya itu kurang lebih hampir 2% lah, 1,8% per nilai lelang gitu, harga lelang. Sedangkan kalau untuk motor itu sekitar 750 ribuan per unit fee pembeli ya. Terus dari
sellernya itu kurang lebih 1,5%-an lah dari harga motor yang dijual. Jadi emang kita dapat kiri dan kanan. Oh, ini enak nih. Dan kita tidak ada inventory gitu. Jadi benar-benar terima komisi aja gitu. Oke, kalau dilihat dari laporan keuangan tahun lalu nih ya, itu dilihat pendapatan naik 42% gitu, sampai laba bersih naik 700% gitu ya Pak. Mungkin ini memang bisnis ini memang sangat profitable karena itu. Apakah memang ada strategi khusus untuk efisiensi atau memang ASLC ini sudah jadi karena market share-nya udah paling tinggi gitu? Akuntansinya sesuai PSA kan, Pak. Makanya tadi saya di awal langsung jelasin soal bisnis model, inventory dan non-inventory. Nah, jadi perbedaannya adalah karena ini JBA, memang sekarang kan segmen terbesar, profit terbesar kita masih dari JBA ya, tidak dibungkiri ya. Jadi, nah karena ini JBA itu bisnis yang tidak ada inventory, hanya komisi. Jadi mostly cost kita tuh fixed cost. Jadi kita tidak, hampir sedikit lah variable cost. Ini kita gross profit kita itu JBA itu bisa hampir di atas 85% sampai 90% gross profit. Jadi karena fixed cost kita udah kebentuk untuk sekian volume, jadi setiap penambahan volume itu nanti langsung masuk ke profitnya JBA. Jadi fixed cost kita udah tetap segitu, nah volume kita makin bertambah yang dilelang, dan kita dapat tambahan profitnya cukup besar. Jadi ini skala ekonominya udah lewat. Ekonominya udah lewat gitu. Plus ya sekarang memang kemarin tahun lalu sangat bagus ya, 2023 kemarin otomotif juga sangat bagus. Jadi itu yang ngebantu untuk profit kita. Jadi kalau yang mendorong pasar bekas ini apa Pak? Kalau boleh ceritakan faktor-faktor apa yang membuat orang suka trading mobil atau ganti mobil, itu faktornya apa aja Pak? Kalau misalnya untuk kita lihat dari dua sisi ya. Kalau dari sisi wholesale kan memang secara kayak seperti tadi Pak Jani bilang, ini kan kita marketplace untuk mempertemukan pedagang dan pedagang sebagai pembeli dan juga sebagai ada penjualnya. Nah memang saat waktu otomotif tahun lalu itu cukup baik ya, banyak pedagang mobil bekas yang juga dia ngambil barangnya dari kita, dari JBA, dari wholesale, untuk dijual lagi ke sebagian besar ke retail juga gitu. Mungkin gitu ya. Saya bantu sedikit ya nambahin di sini. Jadi kalau mobil ini agak unik. Orang menggunakan mobil bukan cuma fungsi. Itu kenapa? Karena kalau hanya fungsi, orang akan beli mobil dari pertama baru sampai mobil itu benar-benar udah nggak bisa pakai, mogok baru dijual. Betul nggak? Kalau benar-benar karena fungsi. Tapi ternyata orang itu beli mobil itu seperti rumah kedua atau rumah ketiga gitu. Ya kan kalau kita waktu itu kan paling habis waktu nomor 1 mungkin di rumah, setelah itu di kantor. Berikutnya di mana habis waktu? Di mobil, ya kan? Ya jadi orang kalau ada mau lebih nyaman, kenyamanan baru, ya mungkin salah satu mobil. Itu kenapa orang beli mobil itu nggak pernah pakai badai satu. Kayak cerita Warren Buffett ya, ya kan, yang pakai mobil sampai 70-30 tahun, itu nggak banyak kayak gitu. Yang banyak kan orang pakai mobil paling 5 tahun, 6 tahun pengen ganti baru. Walaupun mobil sebenarnya masih bagus gitu. Nah, habit seperti ini, keinginan preferensi seperti itulah yang menciptakan bisnis mobil bekas sebenarnya. Ya jadi kalau ditanya nanti dengan mobil listrik bagaimana ya, gitu, ya kan. Nah, dengan mobil orang makin ganti mobil makin cepat, sebenarnya bisnis mobil bekas makin besar. Jadi kalau semua orang seperti Warren Buffett yang pakai mobil sampai 30 tahun, bisnis mobil bekas nggak ada. Nggak ada bisnis mobil bekas. Nah, tapi karena ada orang yang 5 tahun pengen ganti mobil, ada yang 2 tahun pengen ganti mobil, ya kan. So, asalkan katanya 4 tahun ganti mobil. Nah, kalau itu benar 4 tahun ganti mobil. Karena apa? Karena kalau udah 4 tahun harga mobil bekas paling bagus. Iya kan, cara hitung-hitungan bisnis model rental gitu. Tapi kalau pribadi belum tentu ya, beda-beda itunya. Kan hitungannya cost of capital dan lain-lainnya gitu. Soalnya kan ada yang pakai yang sampai 7 tahun, 8 tahun. Ya, betul. Kalau mereknya bandel ya pakai terus gitu. Kalau bisnis untuk komersial, betul 7 tahun. 8 tahun, bisa sampai 10 tahun kalau yang untuk komersial. Kalau passenger, kalau mobil udah 10 tahun, cari pembelinya juga lebih susah ya. Oh gitu. Berarti prime-nya di berapa tahun kalau passenger? Di 4-5 tahun lah. 4-5 tahun. Ya kalau yang beli mobil baru ya. Kalau beli dari tahun 5 tahun ya berarti jualnya nanti di 10 tahun. Ya tapi juga kan mobil baru sekarang harga juga makin lama makin mahal ya, makin naik. Jadi itu juga salah satu untuk yang penyebab bisnis mobil bekas itu menjanjikan. Karena orang juga akhirnya mungkin ya berpikir untuk ya udah kita beli bekas yang umurnya mungkin masih prime, masih 4 tahun.
akhirnya beli bekas gitu. Yang tadinya mereka biasanya beli mobil baru, sekarang mungkin mereka berpikir oh ya udah kita beli bekas aja, harganya lebih murah dan lebih nyaman juga, masih nyaman gitu. Karena populasi Indonesia kan udah hampir 280 juta ya, mungkin akhir tahun ini ada 280 juta nih, ya kan. Jumlah mobil yang beredar, yang register, yang masih aktif STNK-nya itu 20-an juta. Wow. Iya kan, masih banyak yang belum kalau mungkin kita lihat di jalannya mungkin ada motor. Ya. Mungkin kalau harga mobil terjangkau, mungkin akan pindah ke mobil kan, pengguna motor kan, gitu kan. Itu kan yang fungsinya LCGC itu nggak Pak? Iya, guna LCGC kan. Nah, LCGC aja itu aja masih belum bisa nyampe kan. Nah, bekasnya LCGC itu yang bekasnya LCGC itulah yang market yang kami bikin acara bisa jual hanya dengan DP 10.000. Iya, 10.000. Wow. Iya, kita kemarin itu promo DP 10.000 bawa pulang mobil, betul. Tapi itu LCGC? LCGC. Ya, jadi 10.000. Ya, jadi kalau di kantong ada 100.000, bisa bawa pulang 10.000 mobil. Kalau boleh diceritakan Pak, kalau di JBA mobil model apa, harga berapa yang paling laku sih Pak? Berapa persen Pak dari kontribusi Pak? Pak Mesa yang punya data penjualannya. JBA sih memang yang paling besar itu yang, jadi ada yang fast moving unitnya itu yang salah satunya LCGC itu memang. Itu kontribusi yang terbesar karena dilihat dari, karena kita tiap bulan kan kita perhatiin harga lelang yang terbentuk ya, mostly itu buat harga kisaran untuk LCGC sih, gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan ada juga mobil-mobil lain yang di luar LCGC ya, yang di atas LCGC pun juga banyak masuk ke JBA. Cuma secara komposisi memang masih paling gede yang LCGC. Yang di bawah 150 lah. 150 Berarti itu target utamanya di bawah 150. Ya, itu yang paling banyak. Paling banyak. Tapi ya itu berlaku supply demand. Kalau supply LCGC banyak itu nggak supply demand. Betul. Nggak drop Pak. Betul. Benar. Tapi kan memang kita kan luas sekali ya. Indonesia tuh kan luas sekali dan banyak pedagang atau pembeli yang carinya di Jakarta. Jadi ya akhirnya mobil itu akan tersebar juga sih. Jadi secara demand-nya gitu. Itu yang bottom of the pyramid itu. Jadi mobil yang tahun 70-an, bukan Innova, Kijang yang masih kotak itu masih jalan. Kalau kita ke daerah itu masih dipakai. Itu masih kepake gitu. Jadi mobil Indonesia itu technically hampir nggak pernah scrap. Kecuali benar-benar kebakar, masuk jurang aja masih bisa dipakai. Ya udah masuk jurang masih bisa diangkat, bisa pakai lagi. Wow. Literally betul. Di kilo ya. Udah 30 tahun masih bisa jalan Pak? Masih tahun 70-an di kita mobil pernah tahun 80-an itu masih dilelang dan masih ada pembelinya. Mobil antik. Ya itu karena itu kenapa itu menunjukkan bahwa pasar mobil bekas Indonesia itu masih sangat besar. Karena segitiga ini, ya penjual mobil baru 1 juta kan, penduduk 280 juta, sisa yang anggap satu rumah tangga 4 orang deh, 1 juta kali 4 orang, berarti kan 4 juta, ya kan. Nah sisanya ini pakai kemana nih? Sisa 200 berapa juta ini, ya kan? Oke, Ini kan butuh kendaraan kan, public transport kan masih sangat terbatas. Public transport yang transport yang cukup nyaman kan baru di Jakarta, ada beberapa kota besar yang lain. Tapi di luar itu kan nggak ada. Ya kan? Beralih profesi nih kan? Ya. Bisa, tinggal supply dari JBA juga bisa. Dan banyak pedagang rumahan atau yang mau coba beli dari JBA terus nanti jual lagi lewat retail juga bisa. Gitu. Dan ini sebenarnya bisnis yang kalau mau pemberdayaan UMKM ini sebenarnya salah satu yang paling mudah untuk dilakukan. Jumlah pedagang di kita berapa ya? 30 ribuan ya? Yang mobil saja, kalau ditambah motor mungkin 60 ribuan. Pedagang yang hidup dari beli mobil di JBA dan jual ke JBA gitu. 60.000 orang? 60.000. Itu kalau dari sejak awal PT berdiri sampai sekarang, CAGR-nya berapa Pak dari revenue Pak? Oh, kalau CAGR, kalau saya gini, saya mulai tahun 2014 lah, lelang pertama itu kan 500. Sekarang berapa? Sekarang kita total 100.000. Wow. Berapa tuh? Hitungnya. Mobil 200 kali ya? lipat. Iya, mobil dan motor. Kendaraan, bicara kendaraan ya. Kalau bicara mobil saja jadi 40.000 dari 500. Hampir 100 kali lipat ya. 90, 80 kali lipat. Dalam berapa tahun?
Ya, Dari 2014 10 tahun, belum 10 tahun belum tutup. Iya, benar. Tahun ini mungkin harusnya lebih tinggi dari tahun lalu. Ya. Ya tahun lalu aja udah 42.000 ya. Iya. Iya. Iya kan. Mobil. Harusnya ini 40-an lah. Ya, ya Gede jadi CAGR-nya dan itu masih kecil. Masih kecil. Nanti kapan-kapan bisa kita ajak main ke tempat JBA lelang di dekat airport. Itu benar-benar 1 yard isinya mobil semua. Terus ya itu nanti ada ngantri mau lelang 700 mobil ya Pak? Ya, ya 700 sehari, mobil, yang kejual mungkin 300 yang mobil. dilelang 700 mobil. Nah, di Jakarta kita ada 2 tempat. 700 per hari. 700. Itu satu hari. auction masternya berapa orang? Itu pakai 3. sistem semua ya. Nah, jadi kita pakai line. Ada online, tapi kita auctioneers-nya ya. Itu bisa 2 line, 3 line. Jadi paralel itu ada 2 line, ada 2 ruang, kita sekat-sekat gitu. Nah, tiap ruangannya itu ada pembeli gitu. Jadi bayangin seperti bursa gitu, tapi ada 3 bursa paralel. Jadi paralel 1 detik itu itu 3 mobil, 2 mobil yang di jalan. Itu jalan dari jam 1 siang bisa sampai jam 6 sore. Dan itu auctioneer ngomong terus? Oh iya, terus ganti. Nah, satu ini bisa 2-3 auctioneer. Jadi mungkin ada 6 atau 9 orang tergantung jumlah mobil yang kita ini. Itu ngomong kan nggak berhenti. Oh iya, enggak menit ya kalau nggak salah. Satu mobil. Iya, dia mobil ada yang 1 menit, ada yang tapi kadang-kadang kalau yang naiknya tinggi bisa sampai 3 menit, 5 menit. Jadi 3 menit terjual 1 mobil. Tapi kalau memang kalau mau jual mobil nggak ngerti harga, ya paling simpel di lelang. Ya, benar. Kita pernah coba ya lelang 10 kendaraan. Kita pasang 10 kendaraan, semua 10 juta. Innova masih umur 4 tahun. Honda Odyssey yang harga pasaran 300 jutaan, kita pasang 10 juta semua. 10 mobil kita pasang. Semua akhirnya naik ke harga market. Karena ya hukum pasar ya. Karena di satu event kita bisa 700 peserta yang bidding. Jadi kalau perfect market itu udah almost perfect market. 700 orang memperebutkan 700 mobil. Offline dan online. Oh, ini sistemnya kan kalau buyer itu nggak harus hadir di tempat ya. 85 peserta kita 85%. itu dari online. 85% dari peserta itu dari online. Jadi daftar transaksi semua online. Iya. Dan mereka kalau mau beli kan mobilnya kan harus diinspeksi dulu atau Diinspeksi, gimana gitu. Ya, itu tugasnya kami. Iya. Nah, disitulah sisi trust-nya kami. Itu grade-nya udah Ya, percaya jadi grade-nya grade A, B, C gitu B, aja. C gitu. A sampai F kalau nggak salah ya. Ya, Apa D gitu. ya D. D masuk jurang, Pak. Ya, D itu ada kriterianya sih. Iya, ada. Kriteria, Tapi ditulis jelas kalau dibuka aplikasinya kan ada di aplikasi juga ya. Itu tulis. Jadi kita lelang itu kan Selasa, kalau mobil Selasa Jumat. Ya, kalau Jakarta Selasa dan Kamis. Selasa Kamis. Nah, itu bisa tuh sehari sebelumnya lihat dulu di aplikasi kita mau yang mana yang kita mau. Nah, terus habis itu kita visit tuh biasanya paginya, Selasa pagi. Visit buat lihat barangnya, itu udah ada grade-nya di situ. Nah, tapi tetap kita anjurkan buat calon pembeli buat cek fisik langsung kan. Ya, tapi kalau yang dari luar pulau gimana ngecek? Nah, biasanya mereka suka ada perwakilan, biasanya kadang-kadang. Tapi juga ada yang percaya mungkin ada juga. Jadi kalau yang udah sering beli, mereka bisa ngerti. Kalau udah tahu, oh grading seperti ini, biasanya kondisinya begini gitu. Jadi kalau wholesale kan pembelinya kebanyakan pedagang mobil bekas ya. Jadi pedagang mobil bekas udah ada pinter hitung-hitungannya. Mereka udah ngitung gitu. Kalau teman saya yang pedagang mobil bekas, dia bilang katanya dia di JBA, misalnya itu, misal JBA Bandung, dia hanya minta tolong dengerin suara mesin. Terus dia tahu nih, ini grade C apa B atau A gitu. Hanya gitu, kalau yang pedagang. Jadi suara mesin aja. Diginin, oh ya oke. Yang penting kan mereka mesin ya. Kalau body kan mereka bisa lihat foto apa segala macam mesin. Oh ya ini oke. Kalau merdu A. Gitu. Iya makanya. Saya juga nggak ngerti lah. Tapi kayak gitu. Saya diceritain kayak gitu. Saking mereka udah experience ya. Kayak gitu. Wow. Menarik banget. Nah itu tadi JBA ya. Kalau Caroline seperti apa nih? Ini kan karena ini retail nih. Iya. Ininya apa sistemnya? Sama atau ada perbedaan untuk komisinya? Gitu. Kalau Caroline berbeda ya bisnis modelnya yang tadi Pak Mesa sampaikan. Di Caroline ini kami punya inventory saat ini ya. Ke depan belum tentu harus sebenarnya. Ya kan Kenapa masuk Pak? Kan JBA tadi dari pemaparannya udah menarik sekali. Iya, Kenapa harus ada Caroline? Ya kan? Karena kami melihat sebenarnya bisnis Caroline itu lebih menarik lagi, tapi butuh jangka panjang.
Ya bangunnya butuh jangka panjang. Kenapa? Tadi masalah mobil bekas pasti ada marketnya kan. Ya tadi loh. Ya karena ada orang yang mau jual pasti berarti butuh orang beli kan. Nah, ada orang pengen punya mobil tapi tidak mau mobil baru. Pertimbangannya belum tentu karena nggak ada budget loh. Ya bisa aja pertimbangan secara rasional. Kalau beli mobil baru kan turun harga paling cepat nih. Ya kan? Kalau beli mobil bekas pakai 4 tahun turun harganya biasanya lebih sedikit. Cuman masalahnya ada masalahnya beli mobil bekas. Kalau kita tanya kenapa nggak beli mobil bekas? Ya kan? Kebanyakan orang bilang takut begitu keluar dari showroom mogok. Ya, itu betul. Itu loh. Betul. Ya kan paling takut kan Iya. keluar dari showroom mogok. Kedua apa? Udah beli bayar DP, uang udah hitung-hitung terus setiap bulan nyicil. Bulan kedua keluar biaya harus ganti mesin. Betul. Yang bisa 40 juta Betul. atau transmisi bisa 35 juta gitu. Ganti kaki-kaki. Kaki-kaki malah. segala macam ya kan. Nah, disitulah Caroline hadir. Bisa bagi yang ingin beli mobil bekas, tapi kita garansi 1 tahun untuk yang tadi mesin, transmisi, kaki-kaki dan electrical, AC. Jadi komponen-komponen yang mahal-mahal udah diasuransiin sama kami. Asuransi. Asuransi. Dan Digaransi. itu bengkelnya rekanan juga atau bagaimana? Bengkel. Terserah. Bengkelnya rekanan. Bengkel rekanan. Itu jaminan setahun. Apanya? 1 Kasih. tahun. Oh. Ya kenapa 1 tahun? 1 tahun kan bisa pakai, bisa coba. Kalau nggak cocok kan bisa jual. Punya waktu 1 tahun. Iya kan? Iya kan? Tapi kan 1 tahun nggak begitu bawa pulang. Oh ternyata baru sebulan 2 bulan tiba-tiba harus keluar uang 30 juta, mobil mati. Mesinnya ternyata udah harus turun mesin. Kan nggak akan kejadian itu. Nggak tahun kedua mogok nggak Pak? Ya, tapi kalau mau extend sebenarnya bisa. Tapi ya itu nanti. Oh ada hitungannya. Ada opsi extend. Oh bisa extend Pak? Bisa extend. Ya tentu seperti preminya. Apple lah, seperti Apple. Kan mau extended warranty bisa kan? Benar. Punya Apple ya, makanya. Iya, Oh menarik kalau bisa apa? bisa extend. Extend. Oke. Tergantung kondisi lah dan umur ya. Ya, Ada ketentuan umur. Benar. Dan ini juga maksudnya ini kan Caroline itu juga sebenarnya kalau dilihat kan secara luas itu kan satu ekosistem sama kita, sama JBA, sama Asa Group lah ya. Karena ya kita udah punya lelangnya dan sekarang kita ke retail. Karena tentu biar gimana pun juga profitnya retail harus jauh lebih besar lah pasti dibanding profitnya wholesale. Nggak dimusuhin sama peserta juga. Nah, tidak juga. Tadi lah jumlah pedagang Indonesia ini, saya sering ditanya nih, berapa pasar mobil bekas Indonesia? Harus jujur mengatakan bahwa tidak tahu. Tidak ada yang tahu pasar mobil bekas Indonesia berapa, ya kan? Tapi berapa rough estimate ya? Iya. Ada konsultan yang cukup ini 1,5 juta, ada yang hitung 2 juta, 3 juta, berbagai Transaksi estimasi per tahun. per tahun. Ya kalau Caroline katakan kami sampai udah jualan 50.000 aja kan masih kecil sekali. Bahkan kalau kami udah jualan 100.000 saja udah masih kecil sekali dibanding tadi sekian juta kan. Iya. Benar. Ya jadi belum sampai tingkat bersaing sama pedagang mobil bekas. Belum sampai. Kalau udah saingan kami menguasai 70% market ya mungkin ganggu. 30% market mungkin ganggu, tapi kecil. Ini Caroline udah untung belum Pak? Apa? Udah untung belum? Atau masih bakar-bakar duit? Oh, kita nggak ada bakar. Udah Caroline ID-nya sudah lewat, udah profit tipis lah. Oh, berarti Secara skalanya branch, udah ketemu ya, skala ekonomi. Ya, cuman kami kan ada itu ya, ada overhead cost-nya ya. Ya. Jadi memang ini kan bisnis Pak Jani tadi sebutkan ini bisnis long term. Jadi memang di awal kita memang secara strategi pun juga bukan yang short term karena harus bakar uang, marketing apa segala macam enggak. Jadi kita memang pelan-pelan kita bangun cabang. Nah cabang kita nih sekarang udah 10 ya. Kita mau jalan ke 12 sampai 13 lah dalam waktu 2-3 bulan ke depan ya. 6 bulan ini. Jadi itu mungkin salah satu strategi kita juga build presence kan. Daripada kita harus bakar uang buat marketing yang nggak jelas acquisition cost-nya itu jadi gede banget, ya lebih baik kita bangun cabang segala macam. Dan itu kebukti. Jadinya cabang-cabang yang memang lokasinya udah bagus di kita itu akhirnya bisa kontribusi profit. Dan sekarang ya kita 10 cabang itu mostly secara overall udah bisa nutup cost bisnis Caroline ya di luar overhead-nya kantor HO ya gitu. Itu marginnya berapa besar Pak? Tapi kalau untuk secara margin, secara gross profit margin ya,
saya bilang gross profit margin dulu deh. Jadi pada saat kita beli terus kita jual, itu emang fluktuatif, tapi in average itu bisa sampai 10% lebih. 10%. Tapi tadi JBA 80, Pak. Nah, tapi kan 10% terhadap berapa revenue-nya. Jadi kalau dilihat revenue-nya JBA itu hanya setahun itu hanya sekitar 200 miliar ya. Gini, Dulu. JBA per mobil kan kita dapat mungkin sekitar 4,5 juta, 5 juta. Ya kan, kalau 4,5 juta, 5 juta, kalau anggapnya di bottomnya dapat 30% kan juga 1,5 juta. Iya kan? Kalau 5 juta, anggapnya revenue-nya 5 juta deh per mobil yang lewat gitu. Kalau dapat 30% di paling bawahnya juga 1,5 juta kan. Kalau ini kan satu mobil lewat, tradingnya udah bisa dapat 10%. Dari harga mobil 200 juta, 20 juta. Ya bisa sampai 20 juta. Gitu. Sebelum ada Caroline, bangun bisnis Caroline, revenue JBA itu ya sekitar 200 kurang lah, 200 miliaran per tahun. Nah sekarang kan kita udah 670 sekian miliar di 2023 kemarin ya. Nah itu kan memang profitnya emang kita lagi tetap lagi usaha buat lebih baik di tahun ke depan. Berarti 400-an miliar tuh dari JBA, dari Caroline? Revenue-nya? Iya. Jauh ya? Revenue. Iya, jauh. Padahal JBA kita udah market share nomor 1 masih 200 miliar kan paling. Kan cuman komisi aja. Iya. Cuman margin di bawahnya gede. Tapi margin di bawahnya gede gitu. Ya kalau ini margin di bawahnya lebih kecil, tapi volume ke depan ini baru mulai saja udah dengan angka udah 400 miliar. Dan ya technically baru tahun kedua lah ya. Kira-kira Bapak kalau udah beli, terus simpan, terus terjual tuh butuh waktu berapa lama ya? Inventory day lah intinya. Iya. Sekitar 30 harian dari termasuk rekondisi ya, perbaikan. Kan kita ada perbaikan dulu kan. Jadi mobil yang kita supply dapat barangnya bisa dari retail, bisa dari lelang, itu kita perbaiki, terus habis itu kalau udah bagus baru kan kita jual secara retail. Nah itu overall ya kurang lebih 30 harian lah. Gitu. Secara tertimbang rata-rata ya. Karena kami ada bisnis kan ada yang beli juga, beli dan jual langsung. Ya kami beli langsung dilelang aja, nggak dijual ke retail. Ini kan jadi gini, kami kan karena udah ada brand, udah ada cabang segala macam kan, customer datang ke Caroline ini beauty-nya bisnis ini kan gini, bisa dua sisi kan, kita bisa jual mobil, bisa beli mobil. Itu tadi cerita banyak pertanyaannya kan menuju ke seolah Caroline jual mobil, tapi sebenarnya ada bisnis kan Caroline bisa beli mobil langsung dilelang. Benar. Jadi sebagai hubnya JBA lah. Iya. Gitu ya. Iya, makanya hubnya ini JBA. Secara ekosistem kalau saya ngelihat secara keseluruhan ini memang ya kita udah sangat tepat lah posisi. Iya, kami udah punya itu kenapa kami jalanin tadi pertimbangannya satu punya ekosistemnya. Kalau nggak ada JBA juga mungkin kita nggak jalanin Caroline. Iya. Gitu. Nah, terus gimana tuh dengan kompetitor kan? Banyak juga sekarang marketplace yang online untuk mobil gitu ya. Setara gimana nih posisinya sih Caroline ini? Kalau itu waktu kita IPO 2 tahun yang lalu juga pertanyaan muncul juga nih gimana menghadapin kompetitor-kompetitor yang dengan kapital yang jauh lebih besar lah, ya kan. Tapi kan terbukti kan satu persatu juga mulai konsolidasi, reorganisasi bisnisnya, mencari bisnis model baru dan lain-lain semua. Ya, di sisi lain kami Caroline yang konsisten terus nambah cabang kan. Ya. Secara keuangan kami kan terbuka. Sebagai public company, laporan keuangan kan bisa dibaca setiap orang kan. Nah, itu kan kalau dari baca laporan keuangan kelihatan gitu. Jadi mungkin lebih baik lihat angkanya aja gitu daripada ceritanya. Oke, itu tadi ya. Punya cabang 10, mau ekspansi lagi jadi 12 itu di mana tuh, Pak? Tapi gini loh ya. Ini sebenarnya kalau kita pelajari, ini Caroline 10 sekarang itu sebenarnya kami buka 20 cabang. Kok bisa? 10 cabang kami tutup. Jadi waktu IPO awal kami secara cepat go to market, kami buka cabang di berbagai kota untuk test market. Dalam skala kecil, nggak besar. Skala kecil memanfaatkan beberapa facility yang ada di grup ASA, kami sewa dengan ASA, kami buka gitu. Nah, setelah kami jalani market testing, ternyata strateginya kami rubah.
Nah, itulah strategi baru kami itu sebenarnya baru kami jalanin di Maret tahun lalu dengan pembukaan cabang Gading Serpong. Yaitu cabang Gading Serpong kami itu, kami dapat patent, oke. Nah, setelah itu semua cabang yang kami jalanin seperti Pak Mesa katakan, udah bagus sekali ini ya performance-nya. Berarti yang lama-lama kita tutup. Jadi untuk dapat 10 ini melalui proses pembelajaran buka 20 cabang dan tutup 10. Ya. Jadi modelnya harus buka gede. Kami udah belajar. Nah, jadi kami coba berbagai pattern. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang cabang cuma 12 mobil. Nah, ini di sinilah kenapa Caroline.id ini berbeda dengan bisnis showroom biasa. Bedanya di situ. Ya. Kalau bisnis biasa kan jualan inventory mereka. Ya. Kalau saya punya mobil 10, mungkin saya cuma bisa jualan maksimal 7, 8, ya kan? Kalau Caroline.id, kami satu cabang ada yang bisa jual penjualan lebih besar dari jumlah mobilnya. Benar. Kenapa? Karena customer kalau datang bisa memilih mobil di seluruh websitenya Caroline.id. Jadi 300 lebih inventory kami bisa dipilih di situ. Tapi ngambil di tempat lain gitu. Iya. Nanti diantar, nanti bisa test drive segala macam, pokoknya diantar. Ini real case. Jadi misalnya kayak teman saya kemarin baru ini nanya, mau dong mau di Caroline ada mobil apa aja gini-gini. Saya bilang lihat aja websitenya Caroline.id. Nah terus nanti kalau udah lihat website, nanti kalau udah ada yang cocok atau apa, tinggal cek yang dekat rumah tinggalnya di mana. Jadi nanti tinggal, kan kita ada 10 cabang itu tersebar di Jabodetabek. Jadi tinggal pilih nanti mau di mana melihatnya gitu. Nanti bisa janjian. Mobilnya dikirim ke cabang itu. Gitu. Atau mau datang ke showroom juga bisa. Jadi sama terserah aja, konvensional atau yang kita sebut apa O2O itu Pak ya. Untuk mengerti bisnis kami itu mungkin harus coba satu datang ke tempat bursa mobil bekas yang umum lah ya, bursa mobil yang umum datang. Terus kemudian sekali datang ke cabangnya Caroline. Salah satu cabang aja. Lihat bagaimana beda experience-nya. Beda jauh. Kalau datang ke tempat bursa mobil kan satu mobilnya banyak sekali. Betul. Bingung. Kesan pertama bingung. Pasti. Bingung. Karena mobil itu kan beda-beda. Kalau Avanza gitu. Avanza ada warnanya, ada tahunnya, ada kondisinya, segalanya bingung. Kedua, dideketin oleh banyak salesperson. Ya kan? Oh, ke sini ada salesperson yang deketin. Ya kan? Kalau di Caroline datang, oke, Bapak butuh mobil apa, jenis apa, tinggal buka sistem, langsung kelihatan nih pilihannya, budgetnya berapa, mau budget atau mau tipe mobil atau apa, tinggal pilih di situ. Nyaman sekali. Atau malah kalau nggak usah datang, dari online aja. Kita kan udah tim online tuh yang layanin, chatting, ya kan? Langsung chatting aja di online. Tinggal pilih dari mobil mana tertarik, nanti di shortlist tinggal 5 atau 6 mobil ya bisa lihat. Jadi cabang itu lebih untuk kayak apa, showroom test drive atau iya, tempat ketemu. Terus kedua mungkin jadi aware, kalau nggak ada cabang kan orang Caroline.id tahu dari mana. Dan branding. Iya kan, kalau harus pakai Instagram terus kemahalan Instagram biayanya kan. Gitu. Tapi ini masih fokusnya di Jabodetabek saat ya? ini Bandung udah mulai. Nah kami bentarnya mau buka Kerawang. Ya Kerawang. Yang baru ya. Ya Tambun. Jadi buka terus. Target kami sampai akhir tahun mudah-mudahan bisa 18 mudah-mudahan ya. Karena tergantung ketersediaan lokasi ya. Tapi kami udah dapat pattern. Oke, 18 ya targetnya di ya, tahun mudah-mudahan. ini. Kalau bisa dapat 20 ya 20. Ya jadi bisnis modelnya kami udah ketemu. Bisnis modelnya udah ketemu, hitung-hitungan ekonomiknya udah ketemu, unit ekonomiknya udah dapat. Ya kan, terus cara gedean sampai ke laporan keuangannya kan udah bisa dibaca semua. Ya. Kalau sampai pembukaan 20 cabang gitu tadi Bapak, itu apakah berpengaruh langsung ke apa penjualan mobilnya juga Harusnya Pak? sih. Sama kayak itu misalnya bisa 100% dong kan sekarang ya, nggak bisa, gitu. nggak bisa. Kenapa? Karena saya cabangnya buka November kan baru jualan 2 bulan. Oh iya. Cabangnya buka September jualan 3 bulan kan, gitu. Iya kan, nggak sampai double persis, tapi mungkin target harusnya cukup signifikan lah, di atas 10% lah harusnya, di atas 20%. Di atas harusnya 20%. Ya. Wah berarti tahun ini naik ini lagi nih. Nah terus ya Pak Mesa nih. Ya, makanya waktu tadi Pak Jani bilang, makanya kita udah proses pembelajaran buka tutup cabang, dan mulai Maret tahun lalu itu kan kita mulai proses buka cabang yang menurut kita lumayan oke segala macam. Nah
memang itu pasti butuh waktu. Setiap buka cabang butuh waktu sekitar 2-3 bulan buat sampai ke productivity yang memang kita harapkan. Makanya ini baru profitnya baru kelihatan sekarang ini gitu. Emang tapi udah terbukti jadinya. Oh ini emang bener. Karena kalau orang beli mobil kan nggak seperti beli permen ya. Iya. Ya kan, nggak lihat langsung beli gitu kan. Ya kan, beli, lihat, mikir-mikir, hitung-hitung. Kadang kan ngajuin kredit. Nah, ngajuin kredit kan butuh 2 minggu, seminggu. Jadi itu kenapa Pak Mesa bilang kita buka cabang tipikal yang mungkin 2 bulan baru benar fully utilize. Oke. Ngomong-ngomong kredit tadi nih. Satu lini bisnis SLC ini kan gadai gitu ya. Nah ini kan gadai ini kan dapat izin juga dari OJK gitu ya. Bisa diceritakan nih seperti apa nih untuk bisnis model yang terakhir bukan terakhir yang gadai ini. Gadai ini ya gadai. Gadai ini bisnisnya sebenarnya simple sekali sih. Karena JBA itu tadi kan kita punya member itu kan banyak tuh. Ada 60.000 lah mungkin ya kan yang ini ya kan mobil dan motor. Ini kan mereka bisa jual dan bisa beli mobil di JBA. Nah, apa sih yang paling dibutuhkan oleh pedagang mobil bekas? Nomor 1 pasti modal kerja. Karena opportunity nggak datang setiap hari. Saya sebagai pedagang mobil bekas, opportunity itu kalau setiap hari ada, nggak ngalirnya nggak gini loh. Opportunity itu kan naik turun munculnya. Nah, pada saat lagi peak, ini kan butuh modal kerja. Nah, disitulah kami bantu. Misalkan mereka tiba-tiba dapat opportunity tender di satu tempat, tender mobil gitu, mereka beli gitu, ya kan? Beli 10 mobil misalkan, 10 mobil butuh 2 miliar kan, kalau 200 juta misalkan, ya mereka punya modal mungkin cuma 500 juta, nah 100 miliarnya bisa kami bantuin. Nah mobilnya menang tender masuk ke tempat pool kami, dilelang, kemudian udah dijual di lelang, atau kebalikan, ada yang mendapat order dari pembeli di daerah. Seperti misalnya di Sulawesi ada order ke pedagang di Jakarta 10 mobil Avanza gitu misalkan untuk project apa di sana gitu. Itu kan butuh 200 juta kali 10 mobil, 2 miliar juga. Ya ini bisa beli sama kita gitu untuk bridging ya. Kan? Kita bisa pinjemin 70%. Jadi mereka cukup dengan dana 600 juta bisa beli mobil 2 miliar. Tapi berarti mereka harus taruh mobil, mobilnya di pool. Di pool kita. Ya, sampai mereka dapat financing lebih final. Ya, kan karena butuh bridging financing ya. Ya kan setelah tunggu BPKB-nya siap, setelah BPKB siap mungkin mereka bisa refinancing ke BPKB atau apa kan. Iya. Tapi misalnya contoh saya bukan di Jakarta. Saya punya 10 mobil di showroom. Yang modalnya ini, terus ya itu ada kesempatan ya beli 10 mobil lagi, tapi kan saya nggak punya uang ya. Nah, itu 10 mobil ini harus bisa digadein. Ke kita bisa. Digadein. Tapi harus kirim loh mobilnya. Iya, taruh itu pakai. Terus saya gimana jual? Iya, betul. Nah, jadi pedagang mobil bekas jualan 2 macam. Pedagang kalau di bank kita kan jualan, soalnya mereka jualannya dari retail. Jadi pedagang mobil bekas ada yang jual retail, ada yang jual ke sesama pedagang. Banyak, justru yang paling besar yang jual ke sesama pedagang. Oh, karena masalah permodalan ya? Iya, permodalan, akses informasi. Ada yang seperti properti, agent properti itu jarang itu bisa kenal sama yang pemilik properti dan yang mau nyewa jarang. Umumnya agent properti itu butuh 2. Satu yang kenal sama pemilik properti, satu yang kenal sama yang mau nyewa. 2 ini ketemu. Biasanya begitu nature-nya. Ya kan, kalau perusahaan-perusahaan yang sering nyewa mau apartemen, ekspatriat dan lain-lain pasti punya satu langganan agent properti. Ya. Tapi kalau agent properti ini belum tentu dapat listing properti yang sesuai kan. Nah di sini ada agent properti nguasai gedung-gedung tertentu. Oh di sini biasanya agent properti ini nguasai tower yang ini, tower yang ini. Jadi dia punya daftar unit yang siap disewain. Atau lahan office yang siap disewain. Di sini butuh office. Nah, agent properti sama agent properti ini ketemu di tengah. Nah, tugas JBA kita itu ya tempat pertemuannya 2 agent itu. Ya. Dan benar Pak. Terus ini gadai kan butuh modal Pak nih. Ini udah Caroline tambah modal lagi. Terus ini gadai modal lagi Pak. Modal itu harus dilihat sebagai opportunity kan. Ya kan, ada opportunity memutarin modal kan. Itu. Ya jadi mungkin Pak Mesa yang bisa ngerti hitung-hitungan ya kan.
Ya memang pasti butuh modal lumayan lah ya, apalagi pegadaian ya, sifatnya kan financing. Kita memberi bantuan financing ke modal kerja ke pedagang. Ya tapi ya kita salah satu secara mungkin bisa dilihat juga secara aset kita juga cash balance kita, aset kita juga masih baik. Dan kita juga baru kemarin di Q1 kemarin ini kita juga baru dapat fasilitas pinjaman juga buat ke Gadai. Jadi sekarang kalau Gadai udah mau semakin besar ya kita pakai pinjaman dari bank gitu, salah satu sourcing dananya. Ini izinnya cuma khusus untuk mobil atau umum? Semuanya. Saat ini kita main mobil dan motor dulu deh. Tapi izin sih secara izin Izinnya semua. boleh, izin boleh. semua. Tapi ini emang kita internal fokusinnya hanya ke kendaraan gitu. Soalnya Ya, kan yang paling betul. gede kan Gadai Emas kan. Iya. Sekalian aja gitu. Tapi kan balik lagi ini kan semua ekosistem. Ekosistem. Nah, kita kan ngeliatnya kayak gitu dulu. Makanya kalau ini mungkin udah proven bisnis model segala macam ya nggak menutup kemungkinan juga gitu. Tapi Ya kami punya prinsip satu, bisnis bangun harus sustainable. Iya. Ya kan untuk sustainable kita harus mengerti kan. Iya. Nah mengerti itu kan butuh proses. Nggak kelihatan bagus masuk gitu. karena yang di pegadaian ini yang customer-nya itu juga mungkin sekarang sebagian besar dari luar, ada sebagian juga dari JBA, customer JBA. Nah, kalau yang dari luar itu yang non JBA ya, mereka ini mobil ke kita, mereka belum tahu JBA, kita bisa informasin kan. JBA itu ada tempat lelang gini-gini. Kadang-kadang ada yang akhirnya mereka nitip, ya udah nih kalau gitu mobil sekalian aja nanti dilelang gitu ke JBA. Nah, yang dari JBA juga sama, mereka beli mobil dari lelangnya JBA, terus mereka butuh financing, ya akhirnya mobilnya digadein dulu ke kita gitu. Sehingga mereka bisa puterin lagi uangnya. Jadi emang ini saling berhubungan lah. Gitu, Ekosistem. Sekarang rasio kredit macet berapa, Pak? Waduh, masih nol sih. Nol, Jangan masih sampai. nol. Ya kan karena Jangan pinjam sampai. meminjam biasanya kan ya. Justru Masih ini nol. karena kita barangnya ada di kita, ini ya kita menjaga lah sebisa mungkin supaya aman semuanya gitu. Karena barangnya kan semua di kita. Jadi risikonya udah dipegang Ya, gitu. pegang dan kita pembiayaannya kan juga ada hitung-hitungan loan to value-nya juga ada gitu. NIM-nya berapa nih? Kalau di bank, Waduh, NIM nih. kalau di sini Net interest margin belum. Karena kita porsi equity-nya masih besar, Iya. jadi NIM-nya ya pasti tinggi sekali. Karena porsi equity kita masih besar sekali. Kalau buat proyeksi sustainable di NIM berapa nih, Pak? Sustainable. Iya. Menurut proyeksi lah. Ya. Bisa dilihat ya kalau yang di laporan Q1 kemarin Gadai itu udah profit. Hanya dengan pinjaman yang outstanding itu 16 miliar. Tapi profit udah di sekitar 300 jutaan. Mungkin dia sekarang kita udah injeksi total setoran modal kita sekitar 17,5 miliar. Belum termasuk plafon pinjaman yang kemarin kita pakai, ya mungkin kita 20 miliar lah putarannya. Kemarin di Q1 ya. Ya sekarang udah profit 300 jutaan. Nah ini memang ini kan berarti udah nunjukin emang ini bisa di scale up gitu. Ini hanya tinggal kita berani apa enggak buat scale up dengan cepat atau kita mau lebih prudent, lebih hati-hati, lebih mikirin semuanya, risk manajemennya segala macam gitu. Itu aja. Tinggal. Bener Pak, Giro nih Pak. Apa? Zero. Oh ya NPL-nya sekarang zero. per sekarang sih kemarin ini masih zero. Nanti saya cek lagi. Enggak ada tapi masih zero. Karena kami ya tadi itu barangnya kan kita pegang. Pegang. Yang penting Yang itu. kedua itu yang minjem juga memang kami pastikan bisnisnya memang mobil Pedagang. bekas. Jadi kan prinsip loan pinjaman itu kan nomor satu know your customer. Ya KYC kan paling kritikal sebenarnya. Nah KYC-nya itu. Kedua kita financing sesuatu yang memang bidang hidupnya, ya kan. Kalau kita orang dagang warung terus kita financing belanjaan dagangannya harusnya sih relatif lebih aman, ya kan. Karena yang kita financing ada memang hidupnya dari situ gitu. Nah, dari sudut itu, ya kan. Ketiga, kolateralnya kan karena kami bisnis lelang kan kami tahu harga mobil bekas. Nah, ini nyambung sama bisnis kami yang keempat nih, namanya Kartalog itu. Karena kami ngerti harga kan sebenarnya kan. Kalau kami nggak ngerti harga, mungkin laporan keuangannya kan seperti hari ini. Ya kan? Ya, syaratnya kita harus ngerti harga mobil kan. Nah, ngerti harga mobil kan bukan di kepala, tapi di data dan sistem kan. Ya kan? Nah, di data dan sistem itulah kami nanti yang tadi baru kami launching berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya. Iya, Itu kartalog.id.
Bukan launching grand, enggak. Masih. Itu hanya soft launching beta aja lah. Masih free kan? Masih free beta launching. Ini model bisnisnya gimana? Ini kan cuma kasih tahu harga Iya, doang. saat ini masih itu aja. Seperti orang pakai Gmail gratis kan. Iya. Iya. Ya tentu kami ada strategi bisnis lah itu di belakang. Maunya sih ke depan ya jadi black book lah buat mobil Iya. bekas. Jadi apapun mau tahu informasi tentang harga mobil bekas, Ya, 3 di situ. tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, ya itu kita bisa provide gitu. Nanti subscription base ya, Pak? Iya. Ya, nanti deh tunggu game apa berikutnya. Oke. Ya, tapi intinya bahwa Caroline yang baru ASLC yang baru IPO 2 tahun ini aja, kita lihat dalam 2 tahun ini kita Caroline dari technically benar-benar bangun awal, kemudian Gadai, kemudian katalog, terus JBA-nya juga bisnisnya growth-nya bagus, terus profitability-nya bagus. Ya, jadi ya mudah-mudahan 2 tahun ini track record kita udah mulai kelihatan lah ya. Walaupun kata investor PR-nya masih mahal ya. Iya. Nah itu tadi tuh ada yang nanya. PR-nya gitu. masih mahal. Ini saham ASLC apa gorengan ya? Gorengan nggak gorengan. Harganya gini banget Ya, gitu. PR-nya Gimana, Pak? 50, tapi kalau lihat waktu IPO itu PR-nya 150. Iya. Nah, Iya. itu. Jadi kalau lihat gorengan atau enggak harus lihat PR dari tahun ke tahun. Jangan lihat, harus lihatnya itu. Nah, lihatnya PR waktu kita IPO berapa. Terus waktu kita PR tahun lalu berapa. PR sekarang, nanti PR akhir tahun ini nanti lihat berapa. Oke. Mungkin dari investor Ya, tuh itu. yang mereka ingin tahu lah gitu ya. Apalagi tadi ada yang bisnis Iya, yang betul. buat jangka panjang gitu ya. Iya. Ini meyakinkan investor buat invest di saham ASLC ini gimana, Pak? Sebenarnya saya pribadi nggak harus meyakinkan. Kalau percaya invest, kalau nggak apa-apa. Jujur ya, apa adanya gitu ya. Ya kan? Kenapa? Kami cuma prinsip keterbukaan. Kalau saya ditanya, saya ceritain. Ya gitu. Saya ditanya bisnis kita, visi kita sebagai public company harus menceritakan itu, gitu. Ya kan? Cuman tadi saya udah cerita marketnya, bisnis modelnya, Caroline.id bisnis model baru loh. Bahwa jual beli mobil bekas, ya terus apa sama dengan pedagang showroom yang di rumahan? Ada kemiripannya, kami ada inventorinya. Risiko bisnisnya ada kemiripan di situ saat ini, ya kan? Tapi ada perbedaannya. Kami ada online to offline model online to offline. Kami ada brandnya, ya beda. Itu pembedaan paling signifikan. Ya kalau kita beli mobil, nggak takut showroomnya besoknya itu udah nggak ada di tempat. Ya harusnya Caroline.id ada terus, walaupun ada cabang ditutup, tapi kan ada cabang yang lain semua kebuka, ya kan? Nah, jadi beda sebenarnya. Nah, dari situ confident levelnya bagaimana nih dilihat industri Indonesia potensi ke depan gimana? Ya saya kembali ke masing-masing investor pasti ya kan? Gitu. Cuman kami asa membuka bisnis itu kan nggak berpikir 3 tahun 5 tahun tutup, ya dong. Kalau nggak asa ngapain jalanin bisnis ini, ya kan? Ya kami pasti punya kalkulasi kami sendiri. Tapi namanya bisnis ada risiko ya, semua bisnis ya, gitu. Mungkin Pak Mesa mau tambahin? Tambahin, Pak. Ya. Ya, saya sih setuju dengan Pak Jani ya. Ini kan memang kita agak berbedanya adalah bisnis ini kan bisnis yang kita lihat sebagai jangka panjang dan suatu ekosistem yang secara keseluruhan memang kita sudah punya gitu. Makanya ya tinggal balik lagi ke investor apakah mereka mau lihat itu sebagai bisnis yang hanya jual beli mobil bekasnya aja gitu yang dilihat. Atau ini bisnis yang memang secara ekosistem secara udah lengkap gitu. Makanya ini semua saling terkait. Kayak yang katalog, saya tambahkan dikit, apa sih yang paling krusial zaman sekarang? Data kan. Data itu paling krusial zaman sekarang. Dan kita semua data kita punya. JBA itu ada data market price mobil kan, mobil bekas, mau jenis apapun ada. Terus kita punya data harga retail yang Caroline kita udah setahun lebih jalanin, kita tahu berapa harganya kira-kira terhadap yang dilelang terhadap mobil yang dijual ke retail. Terus untuk new car kita juga bisa lihat dari data dari parent kita yang Asa Group itu kan mereka beli mobil baru terus kan setiap tahun. Jadi itu semua itu kan nanti kita ramu segala macam buat akhirnya kita masukin sebagai katalog gitu. Nah ya udah jadi itulah salah satu ya bisnis yang memang terkait lah ekosistem gitu. Jadi ya memang harus dilihat secara keseluruhan. Gitu. Wah, menarik banget. Memang agak beda loh ya dengan Agak bisnis beda. zaman ini new economy sih. Saya Iya. bilang new economy. Jangan berpikir seperti ya old economy ya. Ini new economy. Karena JB aja tadi
bisnis kami itu asetnya apa? Yang jualnya orang lain, yang belinya orang lain, ya kan? Tapi udah proven sekian tahun untung terus, market share-nya stabil, ya kan? Dan kalau ASLC nggak TBK ya, mungkin belum ada yang tahu tuh bisnis JBA se-profit itu. Makanya semua pada nanya, emang bener nggak sih profitnya segitu? Ya saya harus jelasin, emang bener. Saya juga bingung mau jelasin gimana lagi. Emang fixed cost-nya udah terbentuk, ya udah segitu, tinggal economic of scale-nya aja. Ya kita Triputra Group, gitu. Pak Teddy kan nggak mau lah begitu. Jadi, oke, keluar tuh nama konglomerat ya. Ya, kita bagian dari Triputra Group ya. Jadi kalau bicara ekosistem, kita ekosistem 3 lapis. Di lapis kita ini tadi otomotif, mobil bekas, ada 4 komponen saat ini. Mungkin bisa berkembang ke depan. Yang tadi ya, ada wholesale, ada retail, ada financing, dan ada 1 katalog. Ya kan? Nah, itu di layer atasnya kita ada Adisarana Armada. Adisarana Armada ada bisnis mobility, ada rental dengan 30.000 kendaraan. Di situ ada pembelian mobil baru, penjualan mobil bekasnya, ya kan harus dijual kan. Terus ada perawatan kendaraan dengan partnership ribuan bengkel dan lain-lain. Supplier bahan baku, spare part dan lain-lain, oli dan semua, ya, asuransi semua. Ya, itu gede sekali, ya kan. Kita beli oli aja besar loh. Beli oli itu setahun banyak gitu. Ya kan, nah contohnya di situ ASA, ya kan. Nah, ada logistiknya. Ya, ada logistik AM-nya. Terus di atas lagi Triputra Group. Triputra Group sendiri punya bisnis yang sangat luas. Salah satu ada otomotif baru juga. Roda 2, roda 4 juga. Gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau integrasi kan hanya butuh waktu gitu. Nah, itu yang ini. Jadi sebenarnya kalau saya lihat satu memang ini baru awal sekali sih. Ya 2 tahun ya, makanya PR kita masih tinggi. Tapi ya tadi harus lihatnya dari series kan, waktu IPO, tahun lalu, tahun ini, nanti mungkin akhir tahun depan. Akhir tahun ini nanti coba lihat PR-nya berapa. Tapi kalau saatnya udah rendah ya udah telat nanti. Ya kan, selalu kan gitu. Bukan investor sekarang sukanya yang tinggi-tinggi ya. Kalau udah tinggi dikejar. Oke, tambahan lagi yuk Chris. Ya ini sahamnya kan turun nih dari IPO ya. Oh iya IPO. Itu karena gini, ada faktor waktu itu memang market kan sedang hype ya. Ya ada beberapa pemain besar yang ada rencana mau IPO dengan valuation yang wah gitu kan. Mungkin investor juga melihat ada faktor itu. Kedua, ternyata kondisi ekonomi 2 tahun terakhir ini kan otomotif memang agak di luar dugaan banyak orang ya kan. Untungnya karena kami masih baru dan buka cabang terus ya relatif teroffset. Tapi kalau kita lihat ya industri otomotif baru kan memang rada ini berat ya. Gitu. Ya jadi ada faktor itu sih. Jadi kenapa market itu cenderung pesimis ya terhadap otomotif kan gitu. Ada rencana buyback nggak Pak? Apa? Ada rencana buyback nggak Pak? Kan di bawah nih harga. Ya. Nggak tahu aja. Ya nanti kita lihat deh. Yang pasti Pak Mesa masih ada uang cash. Iya. Oke. Gitu. Udah semua? Oke, thank you. Itu tadi ya diskusi bersama direksi ASLC Autopedia Sukses Lestari. Semoga bisa memberikan insight buat teman-teman smart investor semuanya. Sampai jumpa di podcast Bareksa Insight berikutnya. Bareksa Insight.